changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Sungguh ajaib namamu, Yesus indah. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Then from heaven you came running, there was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came a word, from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To feel the kingdom come and to reconcile the world, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in yourself you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our Savior died. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau pujikan. Oh, Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. in the morning that you rose, all the heaven held its breath. For the Lamb will for good, for the Lamb has conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored, and the church of Christ was born.
sungguh-sungguh nyatakan. Mari sama-sama dengan suatu suara nyatakan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita mau nyatakan. Sekali lagi nyatakan Hosana. Katakan let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadir-Mu Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadir-Mu di gereja-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dan kami membawa diri kami Tuhan, hidup kami Tuhan, jiwa kami Tuhan. Untuk menghadap dengan roh-Mu yang kudus. Dan kami mau menerima firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta, Engkau yang menggandeng setiap tangan kami. Kami percaya Tuhan, nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada keselamatan, ada pengharapan, ada kesembuhan, dan ada jalan keluar. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di penghujung tahun. Tetapi kita akan masuk juga saudara di awal tahun. Bagaimana perjuangan kita? Apakah kita mengandalkan pribadi kita, kepandaian kita, kekuatan kita, hikmat kita? Mari kita mulai kembali bersandar kepada Tuhan. Kita harus hari ini dibekali. Dibekali apa saudara? Dibekali oleh Tuhan supaya pada saat sekarang maupun pada tahun yang baru kita akan survive dan kita akan tetap menang. Terutama menang itu bukan berarti kita mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Karena masalah akan terus-menerus datang. Tetapi bagaimana kita menang? Yaitu ketika iman kita tidak pernah goyah. Amin. Kalau iman kita tidak pernah goyah dan semakin naik, gak usah bicara masalah. Karena masalah itu terus-menerus akan datang sampai mati. Saudara, setiap orang mau pendeta, mau suci, mau siapa saja di dunia ini pasti ada masalah. Oleh karena kita semua punya masalah, makanya kita ini saling mendoakan, bukan membicarakan. Kalau nganggur di rumah, doakan teman-temanmu 10-20 orang. Yang lain mendoakan lagi yang lain. Gitu. Kenapa? Karena kita semua kena masalah. Tetapi ingat, doa kita itu jangan cuman untuk menyelesaikan masalah. Tapi doa kita ini untuk memuliakan Tuhan. Karena iman itu bukan saudara untuk supaya kita berhasil. Tapi iman itu untuk mengenal Allah dengan benar. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka langkah kaki kita kuat.
Saya berjumpa dengan beberapa orang, dan orang itu saudara bertanya kepada saya, doa apa yang paling tepat? Saya katakan ya dalam nama Yesus, gak ada yang lain. Sudah Pak, sudah dalam nama Yesus sampai saya ini berdoa terus 1 hari sampai 7-8 kali, sebulan 2 bulan yang gak bisa. Saya katakan gak perlu sampai berulang-ulang. Kalau doa syafaat boleh berulang-ulang. Kalau doa untuk kita gak usah berulang-ulang. Karena Tuhan tahu apa yang kita doakan, apakah itu kebutuhan sesuai kehendak Dia, ataukah belum waktunya, ataukah itu memang bukan. Loh, terus bagaimana? Belajar mengucap syukur. Di dalam doa itu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa bersyukur? Masalah besar. Itulah menunjukkan imanmu lemah. Imanmu di bawah masalah. Justru imanmu tidak mengenal Tuhan. Kalau imanmu mengenal Tuhan, engkau akan bersyukur. Kalau imanmu di bawah masalah, engkau akan mengeluh terus. Coba dilihat saja, saudara perhatikan. Yohanes 11 gak usah dibuka. Ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, apa katanya? Itu ayat 40 lebih. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Luar biasa enggak? Aku bersyukur kepadamu. Setelah itu dia panggil Lazarus keluar. Nah kita ini bersyukur. Kenapa? Karena iman kita mengenal Tuhan. Artinya di sini bersyukur itu sama dengan doa plus iman. Tapi kalau hanya doa, saudara nggak mampu. Doa plus iman, tapi kalau nggak bersyukur belum lengkap. Tuhan tahu kebutuhan kita sebelum kita berdoa. Jangan dijadikan Tuhan itu diberitahu karena dia tahu, karena diberitahu. Dia tahu sebelum saudara memberitahu. Jadi tanyalah ketika kita nggak tahu. Karena dia tahu, coba ulangi. Soal tahu-tahu tadi, bisa nggak? Nah, gampang tuh, ulangi coba. Intinya, nggak usah memberitahu Tuhan karena dia lebih tahu duluan. Betul. Minta Tuhan beritahu kita apa yang kita tidak tahu. Betul. Karena dia tahu sebelum kita tahu. Ulangi, nggak bisa. Jadi dalam doa itu jangan menceritakan ke saudara, saudara tahu masalah saudara. Karena Tuhan sudah tahu sebelum saudara tahu. Sebelum terjadi dia tahu. Dan dia tahu jalan keluarnya. Jangan Tuhan aku punya masalah, Tuhan aku punya masalah. Oh Tuhan kau tahu mestinya begini. Itu memberitahu Tuhan padahal Tuhan sudah tahu sebelumnya. Jangan memberitahu Tuhan karena dia lebih tahu dari kita. Tapi dia sudah tahu jalan keluarnya, kita belum tahu. Betul nggak? Tuhan beritahu aku, gitu loh. Apa way out-nya? Berikan hikmat. Makanya kemudian bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak di dalam masalah itu lagi. Karena kita akan keluar dari masalah. Karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Sehingga doa kita tidak ditindas oleh masalah. Doa kita akan membongkar setiap saudara jalan keluar itu pasti ada. Sebab itu anak-anak muda hari ini. Jangan jadi Kristen-Kristen yang salah. Kalau kita bersyukur artinya bahwa kita tahu Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Bersyukur ada masalah, bersyukur ada persoalan, bersyukur dengan kekhawatiran tidak pernah menambah umur kita sehasta. Baru-baru ini ada satu jemaat tapi tidak terlalu aktif. Umurnya sekitar saya lupa 60-70 mungkin. Pengusaha. Tiba-tiba saja dia kena gula. Sudah 5 bulan tapi dia diam aja. Akhirnya gula itu menyerang, dia kena kanker pankreas. Langsung sudah stadium 4 dan bukan hanya itu. Mungkin hatinya juga sudah menyebar di lever. Dia pergi ke dokter. Dokter memberitahu dia, kamu nggak ada obatnya. Segera berobat. Karena kasus ini mati. Dia ngamuk, saudara. Dia ngamuk. Apa dokter itu Tuhan? Sampai tahu mati. Dokter itu bukan Tuhan.
Tapi secara medis, dia juga wakil Tuhan untuk mengingatkan kita. Dia ke dokter lain nggak mampu. Akhirnya di luar negeri ke Jepang. Akhirnya juga meninggal. Ya ada banyak hal. Ini ada juga teman-teman yang sakit, yang sedang berobat di Singapura. Masih muda juga. Kena kanker payudara, masih muda. Kenapa? Ya saya tidak tahu. Cuma dari omongan teman-teman, dianalisa. Mungkin tekanan hidup. Masih muda. Kerjanya keras, kurang tidur. Padahal aktif di gereja. Muka mungkin terlalu banyak tekanan, gak suka cita. Terus ada juga mungkin problem-problem. Padahal Tuhan pasti tolong dia. Akhirnya sungguh ditolong. Semuanya baik. Tidak lama lagi kena kanker. Kenapa? Padahal dia doa. Dia baik. Dan Tuhan tolong. Artinya di sini bukan kita ngomong dia salah, bukan. Tapi artinya di sini kita belajar. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Tapi jangan sampai kita jadi korban di tengah masalah kita. Sebab itu bersyukur itu menggerakkan semua gairah. Ketika saya berkata begitu, ada dokter di samping saya. Dia bilang berkata, Pak Pendeta, saya belajar Kristen sudah lama. Tentang doa dan iman. Saya tidak pernah diajar di dalam doa. Di atas tingkat itu adalah bersyukur. Kita selalu berdoa di masalah kita. Tapi bersyukur ini baru saya mengerti. Gitu. Ternyata dalam kedokteran, kalau orang bersyukur, itu timbul sesuatu yang bisa mengalahkan semua penyakit. Terus saya katakan, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia berkata, iya Pak Pendeta, hari ini saya punya masalah banyak, saya akan belajar bersyukur. Karena masalah itu pasti lewat. Karena ada Tuhan. Kecuali Tuhan izinkan kita mati. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin. Bersyukur. Ketika kita bersyukur, ada kekuatan yang luar biasa. Kita keluar dari pendaman masalah. Kita keluar dari kuburan masalah kita. Sebenarnya saudara hidup, tapi kita ada di dalam kuburan. Dipendam oleh tanah. Satu hari kita digali keluar. Tapi kita sudah mulai rusak penyakit semua. Kenapa? Karena iman kita rontok. Kita cuma doa-doa egois dengan masalah kita. Belajar dengan doa Bapak kami, doa syafaat, dan doa masalah boleh. Tapi selanjutnya itu, gak usah mengingatkan Tuhan lagi. Bersyukur terus. Setiap, ya teman-teman di sini berkata, oh Pak Fengki tenang, gak ada masalah. Jangan bilang gak ada masalah. Kita gak perlu besar-besaran masalah. Karena masalah tidak perlu diadu. Mau besarnya segini, tapi kalau iman kita lebih, masalah jadi kecil. Kalau masalah kita kecil, kalau iman kita saudara lebih kecil, saudara, kita akan tetap jadi besar. Masalah saudara dan saya, mungkin saya lebih besar, mungkin saudara lebih besar. Kita nggak perlu ngomong besaran, tapi kita ngomong Allah yang besar. Amin. Tidak ada sesuatu yang menandingi kebesaran Allah. Dan kebesaran Allah ketika dinyatakan di bumi ini, gitu. Hanya satu yang dia nyatakan. Pertama, Bapa di surga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, dan turun. Nah itu karena maha besarnya kasih Tuhan kepada kita, Yesus turun. Yesus turun, saudara. Dia tidak membawa maha kuasanya, tidak membawa maha besarnya. Dia berjalan juga tertate-tate. Dia kelaparan, dia tidur di kapal juga. Dia Yesus pencipta. Dia kosongkan semua. Nah dia membawa apa? Pengajaran oke, kita tidak ngomong itu dulu. Dia membawa satu. Nama di atas segala nama. Itu yang dia bawa. Maha besarnya taruh. Maha kuasanya taruh. Maha taunya taruh. Semua ditaruh. Dia telah mengosongkan kealahannya. Dia turun. Cuma membawa nama itu. Yesus. Sebagaimana malaikat berkata, beri dia nama Yesus. Karena dia akan menyelamatkan
umat manusia dari dosa. Kalau dosa saja yang tidak bisa dihapus, oleh nama Yesus bisa dihapus. Apalagi masalah kita. Amin. Setiap orang pasti punya masalah. Nggak mungkin gak ada masalah. Bisa enggak teman-teman di bus ini, ketika masalah besar, nggak usah ngomong masalahnya, bersyukur. Aduh, aku salah, masalahku besar. Waduh gawat. Untung Tuhan itu di atas masalah kita. Untung kita jadi Kristen. Untung kita kenal Tuhan. Amin. Nah itu berarti nama Tuhan ditinggikan. Jadi jangan cuma ngomong masalah. Ada temanku nolong, belum tentu. Belum tentu. Tapi Tuhan pasti menolong. Lihat aja di kota Nain. Janda itu nangis keluar kota. Yesus sama gerombolannya masuk. Sama grupnya itu masuk. Saudara. Sama murid-muridnya masuk ke kota Nain. Di pintu gerbang pertemuan. Yang satu mau keluar, yang satu mau masuk. Yang satu membawa kabar gembira, yang satu membawa duka cita. Akhirnya duka cita tidak mengalahkan kegembiraan. Justru kegembiraan mengalahkan duka cita. Yaitu Yesus datang. Hai ibu, jangan kamu nangis. Ini susah, anaknya tunggal mati, anak muda. Ini datang membawa kabar baik, sukacita. Dua ini pertemuan penderitaan yang tidak bisa terpadamkan. Karena anak muda, anak tunggal satu-satunya dari janda ini mati. Itu sudah penderitaan paling berat. Bukan hutang. Yang satu membawa kabar sukacita. Apa yang terjadi? Duka cita, berita kesusahan tidak pernah mengalahkan berita sukacita. Berita sukacita selalu mengalahkan berita duka cita. Amin. Ingat kata-kata itu. Saudara membawa masalah banyak. Sedih, rasanya gak bisa tertolong. Tetapi kabar firman Allah, sukacita dari Allah, bersyukur dari Allah, menenggelamkan segala persoalan duka cita kita. Besok mungkin kita punya duka cita lagi, lusa punya duka cita lagi, terus menerus. Tapi sukacita juga tidak pernah kalah. Loh kenapa kok gak bisa kalah? Loh katanya kan terus ada duka cita, duka cita. Berarti duka cita kan gak pernah kalah Pak. Tunggu dulu. Karena di akhir, di surga tidak ada duka cita. Yang ada sukacita. Jadi sukacita walaupun tetap ada bersama dengan duka cita. Terus. Tapi duka cita akan berhenti. Sukacita terus. Berarti sukacita tetap menang di akhirnya. Kenapa? Karena itu saudara. Nama di atas segala nama. Kita lihat temanya. Nama Tuhan menyelamatkan. Nama Tuhan menyelamatkan. Tema kita saudara tahu, tema tahunan dimensi Tuhan. Kalau dimensi Tuhan ngomongnya Tuhan terus. Hidupnya berkiblat pada Tuhan. Dimensi Tuhan. Kalau kita dimensi, mama dimensi apa ini? Dimensi roh, ya roh terus. Dimensi apa saudara? Dimensi maksudnya dunianya apa? Dunianya Tuhan. Walaupun kita di bumi, kita harus pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan. Roh Tuhan. Sekarang nama di atas segala nama. Sampai apa yang dikatakan saudara? Yesus katakan, usirlah setan-setan demi namaku. Namanya saja bisa ngusir semua setan. Dari kakek setan sampai cucu buyutnya. Tapi kalau ada gak bisa diusir, itu masalah iman. Masalah iman. Tapi percaya, itu kuasa itu besar. Hari ini Tuhan mewariskan kepada kita nama Tuhan. Nama Yesus. Jangan pernah meremehkan nama Yesus itu. Oh saya tidak pernah meremehkan. Di gereja itu kita cari nama Yesus. Kalau kita hormati Yesus. Nama itu, nama di atas segala nama. Boleh dikatakan maha tinggi. Di tengah-tengah dunia. Kita sebelum mati ini, kita punya satu yang dititipkan. Maha tinggi. Bukan saudara maha kasih. Bukan bicara kekal. Tapi maha tinggi. Apa yang tinggi? Nama
Yesus. Itu warisan kekal. Sampai doa pun harus dalam nama Yesus. Nanti kita bicara itu dulu. Kita dulu bagaimana kisah penyelamatan. Dari dosa saja Tuhan bisa selamatkan kita. Dari api neraka saja Tuhan selamatkan kita. Yang sudah tidak mungkin diselamatkan oleh semua orang, oleh raja apapun saja. Harta benda. Tapi nama Yesus menyelamatkan. Luar biasa enggak? Bahkan bisa membawa kita sampai ke surga. Kita lihat dulu Roma 10. Langsung 8-13 saja. 8-13. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi di mulut dan itu di dalam hati. Nah kalau hati itu sedih, mulut mengeluarkan sedih. Padahal iman itu ada di dekat. Kenapa kita nggak bersyukur dan sukacita di tengah sulit? Mana bisa Pak, orang susah kok sukacita. Orang susah, kalau dia punya pengharapan, dia sukacita. Orang gak ada masalah, gak punya pengharapan, tidak ada sukacita. Iman itu menghasilkan pengharapan, bukan duka cita. Kalau saudara, teman-teman di sini belum punya pengharapan, berarti iman kita belum mencapainya. Hanya percaya Yesus saja. Percaya Yesus tidak salah, setan pun percaya. Bagaimana percaya kita? Tapi setan tidak bisa memanggil nama Yesus. Karena ketika dia ngomong Yesus, dia habis. Dia terpelanting. Tapi kita bisa pakai nama Yesus, luar biasa enggak? Coba bayangkan itu, nanti kita ngomong. Bangsa Israel, hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Bangsa Israel, yang Taurat, Imam, Lewi, Farisi, yang baju putih, setiap hari doa, ikuti Taurat dengan benar. Tidak berani menyebut nama Tuhan. Hukum ketiga. Ketika Yesus turun ke bumi, berserulah namaku. Berapa ribu tahun, orang tidak boleh menyebut nama Tuhan. Tapi kita boleh menyebut nama Tuhan. Harusnya hebat dong. Amin. Harusnya. Kekristenan beda dengan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Dia dulu yang hebat, yang doa, yang luar biasa. Tapi gak boleh nyebut nama Tuhan. Kita boleh nyebut nama Tuhan sembarang. Saudara, oh Tuhan Yesus tolong, oh Tuhan tolong. Sampai ketemu tikus pun, Tuhan tolong. Baik, yang luar biasa. Ketemu tikus itu ngomong, Tuhan. Gitu. Saking terlalu hebatnya. Sampai kita itu biasa, oke biasa gak apa-apa. Akhirnya menjadi meremehkan. Makanya Kristen kita, Kristen selain nama Yesus apa lagi Pak? Berkat, mamon, apalagi. Karena Yesus sudah ditenggelamkan. Seharusnya hari ini mau apa saja, mau berkat, kayak mau diberkati, mau kerjanya besar, mau pujiannya bagus. Kagumlah akan satu nama ini. Amin. Mau kerjanya besar, tapi kalau nama Yesus tidak ditinggikan, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu saya mengajar. Doa Bapak kami, betul ya? Pagi dan sore, ini Pantai Kosta karismatik. Mana ada doa Bapak kami? Ya ini satu-satunya. Karena back to Jesus teaching. Lu kenapa back to Jesus teaching? Karena Yesus nama di situ harus ditinggikan. Ini gerakan. Bukannya back to the Bible, back to Jesus sama. Bible itu disarikan sama Yesus. Nah, back to Jesus teaching. Mega project karakter Kristus, nama Yesus ditinggikan di gereja ini. Doa Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu. Minimal pagi, minimal malam. 2 kali menguduskan nama Tuhan. Hebat enggak? Sebenarnya. Tapi kita enggak sadar. Baru hari ini kita diterangkan tentang tema ini. Baru sadar, oh 17 tahun aku di gereja. Ternyata disusun pelan-pelan. Seandainya tahun kemarin kita enggak hidup, tiba umpama mati. Mungkin di surga diajari, itulah 16 tahun kamu diajari doa Bapak kami.
Supaya kamu mengerti nama Yesus itu nama di atas semua nama. Lihat sekarang di bumi. Best lagi mengajarkan itu. Karena dasarnya sudah 16 tahun diajarkan semuanya. Jadi gereja ini bukan sekedar gereja. Ini gerakan, mengembalikan. Bukan karena Allah itu diturunkan terus kita naikkan karena dia tidak mampu. Bukan. Mengembalikan di tempatnya memang yang tepat. Bukan kita meremehkannya. Di gereja harus hormat sama Tuhan. Ketika doa harus hormat. Saya mendengar teman saya, saudara. Teman saya ngomong, Pak, ini waktu di Zoom. Ada pendeta besar, Pak. Waktu dia ngomong-ngomong, dia di kursi. Haleluya, dia ngomong-ngomong ke orang. Kakinya begini. Oh, haleluya, dia ngomong-ngomong terus. Tolong aku doakan dong. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, Yesus tolong saudara. Biasa saja. Sama orang, wih, nama Yesus memang mengusir. Nama Yesus jawaban doa. Alamat doa. Mengusir setan, memulihkan. Tapi sikap kita hanya cuma memakai nama Yesus. Tidak menghormati nama Yesus. Kita hanya cuma pakai nama Yesus. Kalau kita menghormati, kita akan jadi Kristen sejati. Kita harus ayat 9-nya dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Intinya di sini adalah Yesus. Adalah Yesus. Pokok masalahnya Yesus. Mau Roma, mau Kisah Rasul, sampai Wahyu, pokok masalah Yesus. Injil Yesus. Kalau perjanjian Kejadian sampai dengan saudara Maliaki, semua nabi menceritakan tentang Tuhan yang akan datang ke bumi. Dia tidak berani sebut nama Tuhan. Dia tidak berani. Tetapi ketika Yesus turun, saudara berani pakai nama Yesus, itu luar biasa. Amin. Ada satu masalah. Saya tidak sebutkan namanya. Dia membeli 2 unit rumah. Dan ternyata sudah bayar angsuran lunas. Rumah itu tidak dibangun. Pengembangnya mungkin punya masalah. Tagih-tagih banyak orang nggak bisa. Satu orang diselesaikan. Satu orang diselesaikan karena teman baik, kenal baik. Satu orang ini terus nggak bisa. Tanya nggak bisa, baik terus cerita. Selama 7-8 bulan ketemu, nggak direken ketemu, tanya nggak bisa, terus nggak bisa. Akhirnya nggak tahan dia. Dia punya secari kertas biasa, tulisan tangan. Dari pemilik real estate itu, konglomerat. Dia bilang, brother, in Jesus Christ. Namanya mungkin Amin. Gitu. Dia ngomong, terus ditanda tangan dengan tinta emas. Mama namanya, dia gak tahan orang itu datang. Saya sudah 7 bulan datang, Pak. Kenapa ini saya kesulitan uang? Kok gak bisa terus? Oh gak bisa, gini, gak bisa. Saya ketemu direkturnya bisa, oh nggak bisa, dia repot. Terus akhirnya, maaf Pak, maaf, betul-betul maaf Pak. Saya tidak mengandalkan, minta maaf Pak. Saya ada secari kertas ini Pak. Dibacakan. Kaget dia. Saudara, kaget. Difoto cekrek. Besok orang itu dipanggil. 2 minggu lagi kamu ke Jakarta. Ambil uangnya. Nggak usah ketemu direktur, bawahnya. Ini yang pemiliknya bukan direktur. Dia bilang, maaf Pak, saya tidak pernah menggunakan nama ini. Tapi selama 7 bulan, kami tidak pernah sebut nama orang ini. Tetapi saya terakhir harus mengatakan ini. Daripada nanti suatu hari saya ketemu dia. Terus saya akan ngomong, saya sulit. Kenapa? Saya beli rumah mau nggak dibayar. Pasti Bapak dicari-cari dia.
Sebab itu saya kasih ini bukan untuk menjatuhkan Bapak. Bukan saya mengandalkan orang ini. Tapi saya mau memberitahu. Itu hanya secari kertas. Tanda tangan nama orang itu. Bayangkan. Yesus memberikan bukan secari kertas. Dan memberikan namanya. Yesus di dalam hati kita. Kita harus jadi bangga. Jadi Kristen, gak Kristen kampungan. Gak Kristen-Kristen duniawi. Walaupun kita tinggal di dunia mau apa saja silakan. Tapi sama Tuhan tuh hormat, respect luar biasa. Itulah namanya kekristenan sejati. Mendahulukan kepentingan Tuhan. Mendahulukan dan menghormati Dia. Kita lihat terus ayatnya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut mengaku diselamatkan. Percaya enggak sama Tuhan? Percaya Pak. Makanya saya berdoa Pak. Tapi kenapa aku enggak terjadi? Mungkin imanmu merosot. Enggak Pak, kuat Pak. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Enggak Pak, karena enggak minta kekayaan. Minta jiwa-jiwa baru. Gitu. Mungkin belum waktunya. Bisa jadi Pak. Nah terus apa yang dilakukan? Satu mungkin. Ayatnya mengatakan, jikalau engkau meninggikan aku, maka aku akan menarik banyak orang. Artinya, sudah enggak di dalam doa itu setelah kita beriman, kita punya nama Yesus itu. Saudara, yang pasti akan menjadi jawaban. Ternyata kita cuma ngomong iman kita saja. Dia lupa di dalam doa. Iman itu muncul karena nama Yesus, bukan? Betul gak? Cuma bawa iman. Tapi itu dalam nama Yesus. Terus kemudian kita nggak percaya. Berarti kita percaya Tuhan. Tapi merendahkan nama Yesus. Maaf. Menurut saya itu mungkin kesalahan. Tapi saya boleh katakan itu dosa. Itu dosa. Itu dosa. Karena orang nggak percaya dengan doanya. Doanya mungkin salah, oke. Doanya tepat, tapi nggak terjawab. Imannya tepat, nggak terjawab. Karena tidak menghormati nama Yesus. Meremehkannya. Itu berbahaya. Makanya akhirnya kita menjadi menipu orang. Akhirnya menjadi Kristen. Cari dengan kekuatan sendiri. Gak yakin dengan doanya. Itu dosa paling besar. Saudara. Bayangkan kalau saya bawa surat itu. Terus saya gak yakin dengan surat ini. Yang nolong saya. Gimana? Meremehkan orang itu yang ownernya. Jangan. Makanya di gereja banyak tumpang tindih. Di gereja banyak orang, ayo kita kaya. Tapi kekayaan nomor satu. Kesatuan, kerukunan, cinta Tuhan tidak ada. Sangat tragis di akhir zaman. Makanya pelajaran ini, dimensi Tuhan, nama di atas nama, dan pikiran Tuhan itu kita perlu lakukan. Terus ayat selanjutnya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Setiap ayat ini luar biasa loh. Kalau saya mau kutip-kutip, nggak selesai. Karena kita ini masih poin pertama. Terlalu kaya firman Allah ini. Kalau nggak bisa, karena kita nggak pernah respect. Kalau kita respect, aku kalau percaya, nggak mungkin dipermalukan. Kalau sekarang aku malu, Tuhan pasti lebih malu. Amin. Aku doa, aku susah gini. Orang mereka, katanya keren Kristen kok begini. Aku malu. Apa Tuhan nggak malu? Amin. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, kita nggak malu. Tapi Tuhan malu. Oleh sebab itu jangan ada kejahatan di gereja. Dalam kehidupan kita, percayalah di gereja Best ini, saudara teman-teman, bukan gereja yang terbaik. Ini sikatan blessing the spirit. Semua itu lakukan dengan doa. Kalau belum dapat, sudah, belum waktunya. Kalau belum dapat, bersyukur. Belum dapat, tambah iman. Belum dapat, yakin dengan nama Yesus. Gak usah terlalu banyak didoakan terus. Dia tahu, tanpa kita harus rong-rong. Dia tahu way out-nya. Kita terus ayatnya.
Jadi tegar di tengah kesulitan. Kuat dan mengucap syukur. Semakin ditekan, semakin pelayanan hebat. Semakin ditekan, semakin berkorban. Semakin sulit, semakin gila-gilaan. Saya pernah menulis di buku saya. Saya pernah punya toko besar. Ketika toko saya besar, lebih besar dari toko ini. Saya dari gereja ini, 2 lantai. Pegawainya 200 orang. Saya ajari mereka komsel, doa, khotbah. Jadi gak gereja. Terus kalau hari biasa saya bawa ke rumah sakit. Doa-doakan rumah sakit. Saya bayar. Ini jam kerja toh? Ya. Jam kerja kan? Ya, oke. Ini kan hak saya, oke. 2 jam, saya kasih taksi, mobil. Berangkat ke rumah sakit. Loh, kenapa? Gak nawarin barang. Kamu Kristen kan? Iya, saya bayar. Kamu Kristen. Cerita tentang Yesus. Jam kerja ini. Bukan jam pekerja. Bayangin. Tiba-tiba perusahaannya masalah. Dituntut orang. Masalah. Saya bilang, Tuhan saya malu. Kalau kamu malu apa, aku gak malu. Kamu punya saudara, kamu baru Kristen. Berapa keluargamu? 40 orang. Kalau kamu jadi Kristen, pelayan Tuhan, terus bangkrut gini kan, dia gak mau datang. Sekarang kamu habis susah, layani dia. Susah kok melayani Tuhan, bagaimana? Di tengah-tengah kesusahan, keluarga orang tua saya bertobat semuanya. Tuhan tidak permalukan. Padahal mereka bilang, lu jadi Kristen kok melarat tambahan. Kawin sama anaknya pada takut tambah miskin. Luar biasa. Tapi saya sementara susah itu, mobil hilang semua, hilang, jam hilang semua. Saya kasihkan orang-orang yang nagih. Gelang emas, cincin emas, semua hilang. Daripada kamu ribut biar urusan saya di pengadilan. Kamu saya bebaskan semuanya. Saya ketik. Waktu saya ketik sambil bicara. Tuhan, waktu aku jaya, aku buat setan stres. Tapi sekarang setan buat aku stres, Tuhan. Tapi di tengah saya stres, saya mau buat setan depresi. Saya gak punya uang. Saya gak punya uang, gak punya mobil. Tapi saya tidak berhenti pelayanan. Semakin gila-gilaan. Tapi ya, saudara mungkin gak punya uang. Bukan gila-gilaan, gila beneran. Kenapa? Karena prinsipnya kita di gereja itu cari uang, bukan cari Tuhan. Wah, itu prinsip saya. Jadi semakin ditekan, Fengki semakin naik. Saya pernah selalu cerita sama para gembala. Kalau gereja saya sampai diganggu orang. Umpama ada satu nutup satu gereja. Saya bilang, siapa pasang badan? Tetap tutup gak apa-apa mau. Tapi kita ngomong terus saja. Kasih kesempatan 1 tahun ya ribut. Tapi jangan berkelahi. Saya bangun di 2 tempat. Gereja tempat lain. Kalau sana ditutup lagi, saya bangun 3. Saya bukan berhenti di tengah masalah. Saya adalah pekerja yang membangun. Amin. Anak-anak muda ini regenerasi gereja kita. Bangun gerejanya melalui hidup kita dulu. Pengalaman saya ini, saya dipanggil Tuhan umur 44, pelayanan. Tapi sejak umur 23, saya sudah melayani di gereja. Untuk apa saya buka gereja? Saya tinggal di Singapura, bolak-balik mandiri begini. Untuk meninggikan kembali kerajaan Allah. Kerajaan Allah tinggikan, gereja supaya megah. Bukan. Kerajaan Allah itu Yesus. Nama itu harus kembali ke tempat yang tertinggi. Dengan ajarannya. Ajarannya seperti ini. Saudara bikin stres setan. Karena pelayanan. Gila-gilaan. KKR datang di gereja bawa jiwa. Wah, WL semua belajar. Sekarang setan bikin saudara stres. Saudara jadi stres. Setannya stres, saudara stres. Jadi ketemu sama-sama stres. Bikin setan itu depresi. Kita nggak punya duit, kita nggak punya upaya. Tapi roh Allah tidak membutuhkan uang. Orang mati pun dibangkitkan. Air pun jadi anggur. Amin. Ketika nggak punya uang, ketika ditinggal orang, ketika susah. Itu waktunya Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Anak muda harus punya mental seperti ini. Karena sampai mati pun kita ada masalah. Gak pernah berhenti. Gereja tidak bisa terus menghibur khotbah tentang masalah berkat. Tentang berkat terus. Gak bisa. Harus memberikan pelajaran. Pelajaran artinya
Ketika ada badai, kita nggak masalah. Kita ingat, kita ditindas 1 hari, 1 tahun kita bangkit. 1 hari kita mungkin pusing, tapi besok kita bangkit dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Mulai sekarang, jangan fokus apa yang sudah ada, terus apa yang tidak ada. Tapi fokus juga, Tuhan itu hidup di dalam hidup kita dengan pikiran Tuhan. Ini saya memberitahu supaya teman-teman saat ini, anak-anak muda kita akan tutup tahun, awal tahun, punya masalah. Jangan kalah dengan masalah. Karena kita ditakdirkan sebagai pemenang. Masalah akan berhenti di kuburan. Kemenangan terus sampai di surga. Duka cita sampai berhenti di kuburan. Sukacita sampai di atas temannya. 2 pertemuan arus. Selalu yang tenggelam duka cita, bukan sukacita. Karena sukacita itu ditakdirkan untuk kekal. Bagi orang yang percaya. Makanya bersyukur. Wajah-wajah begini ini harus wajah bersyukur. Coba senyum 20 cm. Sampai robek mulutnya. Supaya ada gairah. Ada gairah, ada kekuatan Allah. Tidak ada jalan buntu bagi orang percaya. Karena Yesus adalah jalan. Loh, dia jalan Pak. Yesus adalah jalan. Jangan lihat jalannya, Yesusnya ditinggikan. Amin. Kita lihat dulu, poin kedua. Yesus adalah nama Bapa. Yohanes 17 ayat 12. Banyak orang sudah mulai nyerang. Yesus itu bukan Bapa. Artinya maksudnya memang dia bukan Bapa Tritunggal ya. Tapi dia bilang Yesus itu bukan nama Bapa. Yesus sudah nama Yesus sendiri. Bapa itu Yahweh. Baca ini bersama-sama. Selama aku bersama mereka, ini dia doa kepada Bapaknya. Aku memelihara mereka dalam namamu. Yesus berdoa, dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu, walaupun Yesus sama Bapa, Anak dan Bapa Tritunggal. Tapi nama Yesus itu, nama Allah, nama Bapa. Pengajaran di media terlalu banyak. Bisa membuat kita tersesat. Saya gara-gara nama Yesus ini. 4 tahun saya keliling Indonesia. Uang miliaran habis. Hanya mengumpulkan pendeta 35.000 pendeta. Untuk mengembalikan percaya Yesus. Karena serangan Yesus itu nama di bawah. Yahweh di atas. Loh, Filipi berkata, Allah meninggikan dia. Kok kamu merendahkan? Bapa aja meninggikan, kamu merendahkan. Tapi Yahweh itu nama Bapak Yesus bukan. Oh, Yesus itu Yahweh dan Su. Makanya ada haleluya. Haleluya itu terpujilah ya. Ya itu singkatan dari Yahweh. Su itu apa? Su itu juru selamat. Tuhan juru selamat. Makanya ketika malaikat di Efrata itu datang. Hari ini aku memberitakan kepada kamu berita sukacita besar di muka bumi bagi seluruh bangsa. Sukacita. Amin. Hidup kita tertekan dengan duka cita. Mau dikasih duit tetap duka cita. Mau punya teman duka cita. Mau khotbah duka cita. Mau apa duka cita. Karena sukacita itu tenggelam di dalam hatimu semua. Harus dibangkitkan kembali berita sukacita nomor 1. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus itu mengandung arti kata Juru Selamat Kristus dan Tuhan. Berkata Yesus Juru Selamat. Yesus berarti dia Tuhan. Yesus Mesias. Luar biasa enggak? Dan nama Bapa di surga. Hari ini saya percaya teman-teman ayo di gereja. Tunjukkan gereja kita sama orang lain sama semua mungkin kita kalah. Tapi soal nama Yesus. Soal respect sama Tuhan. Kita tidak boleh kalah. Walaupun gereja kita seandainya gubuk sekalipun. Gubuk tidak mengurangi nama Yesus. Saudara. Karena Yesus lahir di kandang. Jangan apalagi gereja seperti ini. Terus sana lebih besar. Kalau mau besar-besaran.
Gedung dibesarkan apa? Nama Yesus yang dibesarkan. Amin. Kita sudah dapat besar lumayan. Mau besar lagi silakan nanti. Tapi Yesus terus dibesarkan. Mau gerejanya semakin besar, Yesus lebih besar pokoknya. Katakan amin dulu. Tepuk tangan dulu supaya tidak kedinginan. Saya baca terus ayatnya ini. Tinggal 5 menit. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Yesus adalah nama Bapa. Perseru nama Yesus adalah kemenangan. Yang ketiga, mintalah dalam namaku. Yohanes 15 ayat 6 dan 8. Tadi sudah saya singgung. Nama Yesus itu alamat doa. Nama Yesus jawaban doa. Kalau tidak percaya dengan doa saudara, iman berarti goncang. Tidak percaya dengan doa saudara, iman goncang diperbaiki. Terus tidak percaya, bukan soal iman lagi. Meremehkan nama Yesus. Meremehkan nama Yesus itu tidak bagus. Makanya kalau doa harus yakin, walaupun iman tergoncang, begitu Tuhan kami percaya dalam nama Yesus, padahal imannya goncang ini. Tuhan tolong aku dalam nama Yesus. Amin. Waduh, berat masalahku. Yesus lebih tinggi. Katakan amin dulu. Walaupun imannya goncang. Karena Yesus yang kita tutup doanya, namanya dia. Kita terus ayatnya dulu. Makanya dikatakan dia lahir di muka bumi ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dibakar. Kalau nggak di dalam Yesus. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sudah. Aku sudah kok, aku sudah di gereja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang lain dikatakan, mintalah dalam namaku. Kita baca ayat yang 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam ayat yang lain dikatakan, mintalah dalam namaku. Amin. Saudara berdoa dalam nama siapa? Nama pendetamu? Nama siapa? Nama Yesus, bukan? Mau apa saja akan tutup dalam nama Yesus, bukan? Jadi Yesus itu yang menjadi dasar dari doamu. Nah kalau kita tidak menghargai nama Yesus, ya bagaimana? Kalau kita menghargai, iman kita naik. Kita tidak menghargai, iman kita turun. Karena kita tutup doa kita itu selalu dalam nama Yesus. Kalau nggak percaya dengan nama Yesus, ngapain berdoa? Kalau berdoa cuma satu kewajiban, aku percaya Tuhan tolong aku, amin. Pasti ditolong. Besok nipu orang, mempermalukan Tuhan. Itu meremehkan nama Yesus. Sebelum Yesus jawab dengan namanya, dia sendiri yang lakukan. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Makanya kita harus belajar bersyukur. Teman-teman semuanya anak muda, belajar bersyukur ada yang lebih hebat di muka bumi ini. Yang sudah kita miliki. Yang mengalahkan duka cita. Mengalahkan semua masalah kita. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman di tempat ini. Engkau sucikan oleh darahmu. Biar setiap teman-teman di tempat ini berubah hari ini. Di tengah-tengah mereka stres, mereka akan buat iblis depresi. Di tengah ketidakberdayaan, kuasamu sempurna. Di tengah-tengah ketidakmampuan, kuasa Allah bekerja. Inilah waktunya engkau bekerja di teman-teman kami semuanya. Inilah kebangunan rohani. Bukan bicara soal iman dan berkat. Tapi nama maha tinggi, maha kudus, maha mulia, maha besar, maha suci. Kau urapi kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa
Nama Yesus di atas segala nama. Glory, haleluya. Allah ada di bawah. Angkat tangan. Pujikan ini dengan sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Yesus Kristus Juru. Mari angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi setinggi. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sementara itu kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai pada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My
it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit